Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Bapak JC Hombing dalam pembelajaran online. Kali ini kelas yang akan saya bina adalah kelas 9. Mungkin di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks persuasif, teks deskripsi, dan teks yang lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang teks laporan perjalanan. Nah, di materi kali ini, berhubung kita karena belajar online, Bapak akan menyampaikan pengertian teks laporan perjalanan, kemudian struktur teks laporan perjalanan, dan ciri-ciri teks laporan perjalanan. Nah, yang pertama mau Bapak jelaskan mengenai teks laporan perjalanan. Teks laporan perjalanan adalah laporan berupa bahan pertanggungjawaban setelah melakukan kegiatan perjalanan atau sebuah kunjungan. Laporan perjalanan ini biasa dilakukan oleh sebuah kelompok yang ada pada sebuah lembaga atau institusi. Namun, laporan kegiatan juga dapat dilakukan secara individu. Misalnya, laporan kunjungan saudara atau keluarga. Atau bisa juga dibuat pengertian dari laporan perjalanan, yaitu sebuah bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban, baik itu secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan. Nah, mungkin dari pengertian yang sudah Bapak jelaskan, anak didik kami sudah pernah melakukan ini secara tidak langsung, tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa itu sudah tergolong ke dalam teks laporan perjalanan. Mungkin ada didik kalian pernah disuruh orang tua untuk mengerjakan sesuatu, atau mungkin pernah disuruh orang tua untuk membelanjakan sesuatu, baik itu ke toko, ataupun ke pajak, maupun ke minimarket. Nah, ketika anak didik kami pulang dari suatu tempat, maka orang tua otomatis dengan spontan akan menanyakan apa yang kamu beli, kemudian berapa uang yang kamu keluarkan, kemudian berapa lama kamu membelanjakan itu. Nah, secara tidak langsung kita sudah belajar mengenai teks laporan perjalanan. Nah, makanya tadi di awal Bapak sampaikan teks laporan perjalanan itu adalah pertanggungjawaban terhadap atasan maupun terhadap seseorang yang memerintahkan kita untuk melakukan suatu observasi ataupun suatu perjalanan. Nah, kita lanjut. Yang kedua, mengenai struktur dalam sebuah laporan perjalanan. Nah, di dalam struktur sebuah laporan perjalanan ini ada 3. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, apa yang melatar belakangi perjalanan kita itu. Kemudian ada manfaat. Apa manfaat dari perjalanan kita itu? Kemudian ada tujuan. Apa tujuan dari teks laporan perjalanan kita itu? Itu adalah struktur yang pertama, pendahuluan. Nah, struktur yang kedua adalah isi laporan. Isi laporan ini berupa kegiatan dari awal kita melakukan perjalanan sampai akhir. Nah, biasanya di dalam isi laporan ini menyangkut tentang waktu, kemudian ada peserta, kemudian ada biaya, kemudian tempat dan objek yang kita tuju atau yang kita jalani. Nah, itu adalah struktur yang kedua. Kemudian struktur yang ketiga adalah penutup. Penutup ini lebih identik dengan kesimpulan dan saran. Nah, baik. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group yang sudah kita buatkan di WA grup kelas 9. Baik, anak-anak kami, kita lanjutkan. Adapun yang menjadi ciri-ciri teks laporan perjalanan. Nah, di sini Bapak sampaikan ada 5. Mungkin nanti anak didik kami bisa mencari di web ataupun di Google mengenai ciri-ciri teks laporan perjalanan. Nah, lebih pendalamannya nanti bisa nanti kami cari sendiri. Kali ini Bapak akan menjelaskan 5 ciri-ciri laporan perjalanan.
Yang pertama, ada objek atau tempat yang dikunjungi sebagai bahan laporan. Nah, setiap laporan perjalanan identik dengan adanya suatu objek. Nah, mungkin adik-adik sudah paham mengenai objek. Yang kedua, deskripsikan perjalanan sesuai dengan tempat, waktu, rekan atau peserta, kemudian ada proses, kemudian kegiatan yang dilakukan, dan jumlah biaya. Bapak ulangi, yang kedua, deskripsikan perjalanan sesuai dengan tempat, waktu, rekan atau peserta, proses kegiatan yang dilakukan, dan jumlah biayanya. Mungkin ada dari kami sudah mempelajari mulai dari kelas 7 mengenai deskripsi. Nah, berarti deskripsi itu adalah untuk menggambarkan. Kalau dia di teks deskripsi, berarti menggambarkan sebuah objek. Nah, sementara kalau dia di teks laporan perjalanan, mendeskripsikan ini adalah mendeskripsikan perjalanan itu sesuai dengan urutan waktu, siapa yang ikut serta, kemudian proses terjadinya perjalananmu, kemudian jumlah biaya, dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau dia di teks perjalanan, laporan perjalanan, dia harus real. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu kerjakan, itulah yang kamu laporkan. Kemudian ada ciri-ciri yang ketiga, dituliskan dengan bahasa yang baik dan benar. Artinya gunakan bahasa yang baku dan mudah dipahami pembaca maupun pendengar. Kemudian yang keempat, dicantumkan fakta. Nah, itu tadi yang di awal Bapak sampaikan, dia bersifat real, nyata, fakta, dan data pendukung seperti gambar. Nah, itu adalah gambar. Gambar itu faktor pendukung sederhana, dibubuhkan gambar. Kemudian yang terakhir, disajikan secara lengkap dan menarik. Disajikan secara lengkap dan menarik. Bagaimana caramu untuk menuliskan teks laporan itu supaya pembaca dan pendengar tertarik dengan teks laporan perjalananmu? Nah, itu ada 5 ciri-cirinya. Dengan memahami struktur dan ciri-ciri laporan perjalanan, tentu akan mempermudah kita dalam menulis laporan perjalanan. Untuk mendalami materi ini, Bapak akan menugaskan nanti melalui WA Group untuk membuat suatu laporan teks perjalanan. Tetapi kalau anak didik kami masih belum paham mengenai pengertian, struktur, dan ciri-ciri teks laporan perjalanan, nanti bisa ditanyakan melalui WA Group yang sudah kita buatkan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga anak didik kami bisa memperhatikan dengan baik. Kemudian video ini diputar secara mendetail, artinya tidak ada dilangkah-langkahi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah pembelajaran online. Kamu harus bisa mengendalikan dirimu tanpa harus tatap muka langsung dengan bapak atau ibu gurumu di sekolah. Tuhan Yesus memberkati.